Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal motor NMAX ini. Jadi penulis lihat ada dua video ya yang menyebut 4 kelemahan Yamaha NMAX yang sudah dikonfirmasi atau yang cuma masih merangkum omongan orang-orang, keluhan-keluhan di grup. Nah, yang pertama adalah keluhan getar, stang getar. Memang ya NMAX itu getar stangnya, tapi antara kekuatan getaran dengan kenyamanan itu tidak berbanding lurus. Emang NMAX ini stangnya getar, jauh getar banget lah tapi dibanding dengan beat ya, anehnya justru kalau naik beat itu yang tangan bisa jadi sampai mati rasa. Kalau naik NMAX ya getar, tapi nggak sampai bikin mati rasa. Ya rasanya motor-motor sekarang ini kebanyakan getar ya. Cuma yang jadi pertimbangan apakah getarnya itu bikin sampai tangan mati rasa sehingga mematikan kemampuan pengendalian, apa bikin tangan sampai betul-betul capek ketika mau sampai ke tujuan itu harus istirahat dulu. Apakah getaran ini akan mengurangi refleks, apakah getaran ini akan merusak koordinasi tangan. Nah, yang NMAX ini termasuk yang getar, tapi yang tidak merusak tangan. Yang merusak tangan itu Honda Beat. Karena ya penulis kaget ya pertama kali naik Honda Beat ke kantor itu. Waduh, getarannya amit-amit. Wah, amit-amit. Getarannya emang nggak sebesar NMAX ini, tapi getarannya itu pas bikin tangan itu kesemutan, bikin tangan itu capek sekali. Penulis pertama naik Honda Beat itu, wah, rasanya tangan gimana gitu ya, nggak sehat lah naik Honda Beat itu. Sama ya, penulis juga menerapkan hal yang sama. Untuk mengatasi getaran ini penulis menggunakan solusi pakai jalu setang yang lebih berat. Harganya murah sih, 20.000. Tapi ya yang penting jangan salah, karena ada jalu setang yang modelnya adalah aksesori, carinya adalah yang logam. Terus gak ngurus sih soal karatan apa enggak, yang penting logamnya lebih berat. Kalau mau yang lebih mantap lagi pakai yang bahan kuningan. Pakai bahan kuningan wah jauh lebih mantap. Tentu juga ada logam yang lebih berat lagi, timah ya. Cuma kalau pakai timah ya kurang sehat lah ya, kurang baik untuk kesehatan. Idealnya sih tembaga, tapi kalau nggak bisa dapat tembaga, kuningan, kalau nggak bisa dapat kuningan ya pakai stainless steel. Getaran ini sebenarnya yang jadi sumbernya adalah mesin kalau untuk NMAX ya. Nah, untuk menguranginya bisa dari oli mesin. Penulis ingat betul ya, pada saat motor itu masih pakai oli Yamaha, motor umur kurang dari 1000 km, motor di player setempat ya, itu bisa getarannya sangat parah ya. Di player agak kencang, getarannya dashboard sangat luar biasa. Tapi sekarang sudah tidak begitu lagi.
apalagi kalau olinya pas lagi pakai meseran campur minyak goreng, licin banget itu. Dibuat player-player setempat nggak getar. Kalau untuk getaran ini, yang paling diperlukan adalah film strength dari olinya. Jadi zat yang bikin gesekan itu minim pada saat tidak ada beban. Jadi aditif-aditif yang temperatur tinggi atau extreme pressure atau yang tahan tekanan tinggi itu tidak akan banyak membantu. Yang lebih banyak membantu itu adalah yang punya film strength tinggi, yaitu oli grup 1, ester, dan minyak goreng. Esternya tentu bukan manual ester ya. Kalau manual ester itu sembuh po itu. Ester yang nggak kayak ester. Oli extend aja lebih lumayan daripada manual ester. Apalagi kalau oli red line. Nah, itu kalau itu kelas selanjutnya ya. Kalau mau murah ya minyak goreng. Terus yang berikutnya, keluhan berikutnya untuk NMAX, jadi untuk penulis sendiri keluhan getaran itu nggak ada, karena ya penulis sudah pakai bandul cetang, terus oli juga penulis nggak pakai Yamaha loop lagi. Jadi getaran motor penulis sekarang ya termasuk kecil. Getaran ini juga salah satu yang jadi tolok ukur penulis ya. Getaran itu kalau olinya halus, baik kaki maupun setang maupun tangan, itu nggak ngerasa banyak getaran, kerasa mulus gitu. Kalau olinya bagus. Kalau oli sudah mau rusak, sudah mau perlu ditrain, atau olinya nggak bagus, langsung dah getaran jadi makin kuat. Kalau sudah begitu penulis mempertimbangkan ganti oli, tapi ya seperti tahu sendiri, pertimbangan ganti oli penulis ada pada apa jenenge, kalau dilepas gas RPM-nya cepat turun atau tidak. Apa maneh wes ya. Terus yang kedua, apa sih yang kedua? Aduh, lupa yang kedua apa. Wes yang ketiga aja. Tarikan mesin nggak enak. Nah, tarikan mesin nggak enak ini penulis, ya apa ya? Penulis mengalaminya ya karena sesuatu yang wajar ya. Yaitu yang pertama adalah karena knalpotnya pesok. Jadi knalpotnya itu rupanya kena batu atau polisi tidur sehingga tekok masuk ke dalam. Nah, di saat itu akselerasi motor jadi nggak enak. Jadi wis kurang gitu ya. Setelah penulis perbaiki, top speed akselerasi 0-100 normal lagi. Kalau top speed nggak banyak berubah ya, antara knalpot pesok dan tidak, sama-sama 113. Tapi dari akselerasi yang banyak terpengaruh. Jadi ketika knalpotnya pesok, akselerasinya jadi 20 detikan gitu. Begitu knalpot pesoknya diperbaiki jadi 18 detik. Apalagi kemudian sudah pakai silek juga, sudah pakai pro kapasitor juga. Jadi masalah akselerasi bukan suatu masalah bagi motor penulis. Walau bensinnya Pertalite, akselerasi motor nggak pernah kalah dari Vario 160, dari Aerox, dari PCX 160, NMAX, New, yang manapun lah. Jadi ini motor penulis, beltnya standar, rotornya standar, cuma ada tambahan silek, saluran udara masuk yang dikecilkan, sama pro kapasitor. Yang terutama sileknya ya. Kalau pro kapasitor anggap aja cuma meningkatkan Pertalite jadi semi Pertamax ya.
anggap aja kayak gitu kalau pro kapasitor. Tapi kalau untuk sileknya, wah, besar sekali efeknya untuk RPM rendah, untuk kecepatan mau sampai kira-kira 70. Jadi akselerasinya motor penulis sudah kayak motor lagi sekarang untuk yang RPM rendahnya, kayak motor lagi ya, maksudnya fiction ya, sekelas fiction misalnya, akselerasi RPM rendah ya. Jadi fiction itu kalau adu dengan motor penulis kira-kira ya mulai ninggalnya di atas kecepatan 60 ya. Sebelumnya itu jejer. Tentu ya nggak akan bisa lebih kencang, lawang tenaga puncak ICJ, RPM tenaga puncak CJ. Terus apalagi ya, jadi penulis tidak pernah mengalami seperti itu. Dan perlu diingat juga bahwa motor penulis ini nggak pernah dibongkar ya, throttle bodinya. Throttle body nggak pernah diservis sama sekali sampai umur 42.000 km, tapi performa tetap oke. Filter udara ya penulis bersihkan, karena ya mau gimana lagi, kadang ada uap oli di filter udara, jadi filternya ada olinya. Penulis cuci dengan air sabun sehingga sama sekali nggak ada sisa oli di permukaannya. Terus dibilas sampai betul-betul bersih, nggak ada sisa sabun lagi. Dikeringkan sedikit, terus nggak pakai pemanas, tapi ya dijemur nggak juga, nggak dijemur. Pokok airnya sudah banyak hilang. Ketika filter dipasang, mesin masih bisa nyala, wis langsung pasang. Toh belakangnya filter bersih ya, betul-betul bersih. Karena betul-betul bersih ya berarti caranya bener kan ya. Baru kalau sampai belakangnya filter itu ditolet tangan banyak debunya, nah itu baru harus revisi caranya lagi. Tapi ya performa motor penulis tetap terjaga dengan cara seperti itu. Malah nggak diservis, performa malah oke terus. Terus yang nomor 4, maaf nomor 2 nya lupa. Nomor 4 adalah gredek atau getaran dari CVT. Jadi katanya kalau di RPM rendah motor NMAX itu bisa gredek, bisa getar gitu ya. Tapi ya mungkin karena penulis ini modelnya NMAX Old, jadi nggak ada masalah itu ya. Apalagi penulis melakukan intrayen yang lebih tepat. Contoh ya, berhenti. Biasanya kalau jalan lagi gitu, nah itu gredek ya. Tapi di sini di motor penulis ini sama sekali nggak ada gredek. Ya menurut penulis ini selain dari karena memang NMAX itu kampas gandanya, NMAX Old ya, kampas gandanya paling oke. Juga di motor Yamaha itu CVT-nya ada filternya, jadi udara yang masuk ke CVT itu pasti difiltrasi sehingga nggak ada jenenge debu gitu ya. Juga karena intrayennya ya, intrayennya penulis pilih yang model jenenge halus. Jadi setiap kali penulis habis lepas gas terus gas lagi, itu penulis selalu nekennya buka gasnya kecil. Nggak pernah penulis awal buka gas itu besar. Walau penulis niat akselerasi 0-100, walau penulis itu pingin akselerasinya luar biasa, penulis tidak buka gas sampai full penuh ya. Awal buka gas selalu gasnya kecil. Begitu sudah gigit,
baru di gas besar. Jadi mungkin lihat di 0-100 itu penulis kayak awal kencang banget ya. Itu sebenarnya awalnya bukanya kecil dulu, cerek gitu ya. Begitu apa jenenge suspensi, begitu kampas gandanya sudah lock, sudah gigit, penulis terus gas buka lebih besar. Jadi awalan pakai itu gasnya kecil dulu, dan ini mulai dari motor sangat betul-betul baru. Nah, rupanya yang seperti itu membuat antara kampas ganda dan rumahnya itu posisinya jadi betul-betul sempurna. Jadi nggak bikin rumah koplingnya itu berubah posisi, nggak bikin bearingnya oblak. Selain itu juga ausnya dari kampas ganda betul-betul menyesuaikan permukaan pelonengan ini. Jadinya bebas getar ya. Jadi walau penulis antara habis lepas gas ini terus buka gas full, nggak ada gredek karena ya dari kampas ganda dengan rumahnya itu sudah betul-betul pas gitu ya permukaannya. Nggak bagian pinggiran itu, bagian luaran itu, tapi sempurna antara dari dalam sampai keluar. Posisi nomor loro kelemahan NMAX. Lupa wes. Pokoknya tadi penulis wah, motor penulis ini nggak mengalami semua 4 kelemahan yang ada pada motor NMAX biasanya. Ingin sharing caranya gimana? Maaf, yang nomor 2 lupa. Bola wis, nanti penulis sertakan dalam tertulis saja ya, dan solusinya gimana. Mohon maaf nggak bisa jelaskan banyak. Apa maneh ya, kalau soal kelemahan lain seperti misalnya tutup bensin, kuncinya macet. Kalau untuk soal kunci, penulis pakai minyak goreng padat ya. Jadi kalau pakai oli, kunci itu bisa jadi malah agak macet, tapi kalau pakai minyak goreng padat nggak macet, celak ceruk gitu ya. Minyak goreng padat itu lumayan juga ya. Kalau dipakai untuk pelumasnya kipas angin bisa lebih awet daripada pakai oli mesin. Kalau pakai oli mesin ya bisa macet. Kalau pakai minyak goreng padat nggak macet, cuma awalannya tok takut. Tapi untuk kunci kontak enteng lah. Terus suspensi, kalau suspensi ya nggak cuma Yamaha tok yang lemah. Mau Suzuki, mau Honda, motor matic ya, sama motor matic Suzuki yang baru ya, bukan yang lama. Karena apa? Karena ada yang namanya engine mounting stopper yang ya secara mekanisme itu membuat mesin bisa bergerak bebas sehingga bisa membantu kerja suspensi. Yang masalah adalah gerak mesin ini dibatasi oleh yang namanya stopper. Begitu perubahan permukaan jalan terjadi besar, stoppernya ini akan menghambat gerakan yang akhirnya adalah kayak di Palu ya. Ridernya kayak di Palu, jeduk. Itu yang bikin sakit pinggang. Itu yang bikin bearing swing armnya mudah bengkok. Kalau di kasusnya motor ESAV, bikin rangkanya melewat. Apa maneh kelemahan? Ambo lah wis, engko lah tak delok maneh.
Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.